pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu menerapkan ajaran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Asy-Syams. Di surat Asy-Syams, Allah bersumpah dengan berbagai makhluknya yang menunjukkan bahwa makhluknya itu bermacam-macam untuk mengantarkan sumpahnya bahwa manusia itu bisa digolongkan menjadi dua, orang yang beruntung dan orang yang celaka. Orang yang beruntung adalah orang yang mensucikan diri dan menjaga kesucian dirinya. Sedangkan orang yang celaka adalah orang-orang yang membiarkan jiwanya kotor. Ini disebutkan di ayat ke-9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh beruntung, man orang, zakkaha yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba, dan sungguh merugi, man orang, dassaha yang mengotorinya. Kata qad itu kalau diikuti dengan fi'il madhi artinya telah, dan di situ ada penekanan. Tapi kalau qad diikuti fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Jadi kalau diikuti kata kerja lampau fi'il madhi, dia menunjukkan kejadian yang lampau atau masa depan tetapi pasti. Sedangkan fi'il mudhari untuk menunjukkan kejadian yang kadang-kadang atau terjadi berulang-ulang tetapi tidak terlalu sering. Allah meyakinkan kepada kita bahwa orang-orang yang membersihkan diri, di surat ini Allah menyebutnya membersihkan diri atau membersihkan jiwanya. Tapi di surat lain Allah menyebutnya qad aflaha man tazakka. Kalau tazakka artinya menjaga kesucian dirinya. Kira-kira bedanya apa? Kalau zakka itu mensucikan diri, ya kira-kira kalau jiwa seseorang sudah terlanjur kotor, masih ada kesempatan bagi dia untuk membersihkan diri. Sedangkan tazakka, orang yang jiwanya sudah dibersihkan, kemudian dia berusaha untuk menjaga jangan lagi kotor. Jadi di sini ada ajakan kepada kita supaya kita secara aktif membersihkan jiwa kita atau mensucikan jiwa kita. Lalu muncul pertanyaan, kalau namanya suci atau bersih itu suci dari apa? Bersih dari apa? Bandingkan Allah itu juga maha suci. Al-Quddus misalnya, Allah itu maha suci. Tapi Allah maha suci dari apa? Kalau manusia, jiwanya suci dari apa? Kalau Allah, Al-Quddus itu maha suci dari dua hal. Maha suci dari kemusyrikan, dari sekutu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang menyamai Allah. Dan yang kedua, suci dari kekurangan. Allah tidak mungkin mengalami kekurangan. Kurang kuat, kurang pintar, kurang bijaksana, nggak ada. Jadi Allah itu serba lengkap, ya,
semuanya sempurna, serba sempurna. Lalu bagaimana sucinya manusia, jiwa manusia? Sucinya itu ada dua juga. Satu, suci dari sikap menyekutukan Allah. Kalau Allah suci dari sekutu, kalau manusia suci dari sikap dan tindakan menyekutukan Allah. Satu. Yang kedua, suci dari dosa. Dosa itu mengotori jiwa. Oleh karena itu kalau kita ingin beruntung seperti yang disebutkan oleh Allah, qad aflaha, sungguh beruntung, maka caranya kita jaga jiwa kita, jaga mental kita, jaga pola pikir kita, jangan sampai kita itu menyekutukan Allah dan kita hindari dosa-dosa. Nah, orang yang bisa mensucikan dirinya semacam itu akan beruntung. Dan celaka orang yang mengotori dirinya. Nah, karena mensucikan tadi, mensucikan dari menyekutukan Allah dan berbuat dosa, maka orang yang mengotori dirinya, mengotori jiwanya adalah orang yang menyekutukan Allah dan atau berbuat dosa. Saya mengatakan dan atau bisa dua-duanya, bisa salah satu. Um, Bagaimana cara mensucikan? Nah, itu mari kita bahas. Kita membahas ini karena ini firman Allah, maka kita usahakan penafsiran ayat ini harus merujuk kepada firman Allah juga atau penjelasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu ditugasi oleh Allah memberi penjelasan tentang Al-Quran. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran pernah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seringkali kalau di dalam buku tafsir disebut sababun nuzul. Tapi sayang informasi mengenai penjelasan Nabi terhadap ayat-ayat Al-Quran itu tidak lengkap. Jadi, tidak lengkap itu karena kejadian-kejadian pada zaman itu. Ya, bukan karena nabinya tidak menjelaskan dengan lengkap. Nabi menjelaskan dengan lengkap, tetapi informasi dari Nabi tadi lebih banyak yang hilang, lebih banyak yang tidak sampai kepada kita. Oleh karena itu, kita usahakan sedapat mungkin kalau kita menafsirkan satu ayat, kita merujuk kepada ayat yang lain. Misalnya, suci dari menyekutukan Allah. Kita merujuk kepada surat At-Taubah ayat 28. Saya beritahukan dulu latar belakangnya ayat ini. Ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijrah. Pada tahun 8, Rasulullah menaklukkan Makkah. Dengan Rasulullah menaklukkan Makkah, maka Rasulullah dan para sahabat sudah mempunyai kesempatan untuk berhaji. Karena sudah bebas. Sebelumnya kan dilarang oleh orang-orang kafir Makkah. Tetapi Rasulullah tidak melakukan haji pada tahun berikutnya. Pada tahun 9 itu Rasulullah tidak melakukan haji. Rasulullah baru melakukan haji pada tahun ke-10 Hijrah. Dan itulah satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah setelah menjadi Nabi. Jadi itu haji yang pertama dan terakhir. Tetapi seringkali kita menyebutnya haji terakhir. Sehingga kita menyebut haji wada'. Haji wada' itu, wada' itu artinya welfare. Perpisahan. Ya, haji perpisahan. Kalau dikatakan haji perpisahan, saya kira bisa. Tapi kalau dibilang terakhir, kalau terakhir itu kan berarti pernah ada sebelumnya. Jadi haji yang merupakan perpisahan Nabi dengan para sahabat. Pada tahun ke-9, umat Islam pada pergi haji, Rasulullah sendiri tidak berangkat, lalu menunjuk Abu Bakar untuk memimpin masyarakat pergi haji. Karena
Abu Bakar menjadi pemimpin haji, maka beliau dijuluki Amirul Hajj. Jadi Amirul Hajj, orang yang memimpin itu lead ya, bukan memerintah, tapi memimpin. Kalau namanya memimpin itu mengajak bareng-bareng, bersama-sama, memberi contoh, berangkat bersama, melakukan apapun bersama, dan pulang bersama. Tapi sekarang namanya Amirul Hajj, berangkatnya belakangan, pulangnya duluan. Nah, jadi itu nggak cocok dengan sebutan Amirul Hajj. Ya anggap saja menteri ditugasi untuk menengok perjalanan penyelenggaraan haji, tapi bukan Amirul Hajj. Ketika Abu Bakar memimpin haji di tahun ke-9, beliau mendapatkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik masih tawaf di situ. Kok ada orang musyrik tawaf? Iya, kan haji termasuk tawaf itu kan disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, wa adzin fin nasi bil haji, kumandangkanlah manusia untuk melakukan haji. Itu yang diperintah kumandangkanlah itu Nabi Ibrahim. Yang waktu itu tidak ada speaker, tidak ada surat penyurat, tapi Allah menjamin orang-orang pasti nanti akan datang ke Masjidil Haram dari berbagai penjuru, naik unta yang kurus ya karena saking jauhnya. Terus tetapi dengan perjalanan waktu, ritual haji itu ada modifikasi. Modifikasi itu macam-macam, umumnya dikarenakan hawa nafsu. Nah, alhamdulillah modifikasi di dalam Islam itu tidak terlalu jauh. Nah, kalau di agama lain, modifikasi itu terlalu jauh sehingga seorang nabi disebut Tuhan. Itu terlalu jauh. Haji itu banyak penyimpangan. Misalnya, orang-orang memasang atau menaruh patung, lebih dari 300 patung di sekitar Ka'bah. Dan mereka berwasilah dengan berhala-berhala tadi. Di samping di sekitar Ka'bah juga ada di atas bukit Sofa dan di atas bukit Marwah. Ketika mereka bersa'i, naik ke Sofa mesti megang patung itu, dan ketika mereka sampai di Marwah, naik pegang juga. Sehingga ketika orang-orang itu sudah menjadi Muslim, mereka enggan melakukan sa'i. Enggan, terus disebutkan oleh Allah, enggak dosa kamu bersa'i dari Sofa dan Marwah. Kalimatnya tidak dosa. Nah itu orang lalu kalau membaca teksnya, tidak dosa, berarti tidak usah sa'i, nggak apa-apa dong. Tidak wajib kalau melihat teksnya. Tapi kalau melihat konteksnya, kejadian saat itu, karena orang-orang itu pada enggan sa'i antara Sofa dan Marwah karena ada patung, terus nggak apa-apa, patung kan dulu, sekarang kan sudah tidak ada. Ya, jadi kalau kita memahami Al-Quran juga harus memahami konteksnya, jangan hanya teks. Tapi banyak orang yang memahami Al-Quran itu hanya teksnya saja, tidak memahami konteks. Jadi mesti kita pakai teks dan konteks. Ya, mungkin. Untuk kasus Si ini, kakaknya sedikit kali ya. Nabi Abu Bakar mendapatkan orang-orang musyrik masih melakukan tawaf. Nah, padahal tawaf itu banyak penyimpangan. Meskipun patung-patung tidak ada, gerakan-gerakan mereka itu masih ada. Dan pada zaman sebelum Rasulullah membebaskan Makkah, itu ada penyimpangan yang sifatnya komersial. Apa itu? Beberapa orang tawaf dalam keadaan telanjang, laki maupun perempuan. Umumnya laki-laki siang hari, perempuan di malam hari. Apa hubungannya dengan komersial? Hubungannya begini, orang-orang Mekah ingin mendapatkan penghasilan banyak dari penjualan. Karena mereka datang dari luar kota, mereka menyewakan funduk.
Funduk itu kalau sekarang kita artikan hotel. Nah, kita adalah kalau sekarang funduk kalau kita artikan pondok itu pondok pesantren. Ya, funduk itu hotel. Nah, karena orang-orang itu dari luar kota, mereka juga butuh makan. Mereka bikin restoran. Karena mereka itu pakaiannya kurang, maka mereka menjual pakaian. Nah, mereka mempromosikan begini. Orang kalau tawaf, pakaiannya harus bersih dari dosa. Orangnya tawaf untuk membersihkan dosa. Tapi pakaiannya harus bersih dari dosa. Ini logikanya bagaimana itu? Kok pakaian kok bersih dari dosa? Artinya tidak boleh menggunakan baju atau pakaian yang sudah pernah dipakai untuk melakukan maksiat. Maksiat itu macam-macam. Nah, kalau ada orang mau tawaf, mencari baju yang tidak pernah dipakai maksiat, cara yang paling gampang adalah beli baju baru. Baju baru, terus kemudian tawaf pakai baju baru. Mereka menjual, lalu dagangan mereka laris. Bagaimana dengan orang yang tidak punya uang cukup untuk membeli baju baru? Mereka menyewakan, ya, menyewakan. Boleh nyewa. Nah, kalau tidak punya duit gimana? Telanjang. Jadi telanjang itu terpaksa karena tidak punya duit untuk membeli pakaian yang bebas dari dosa. Jadi bukan bukan apa namanya hidup bebas seperti di negara barat, ya. Negara barat itu kan ada pantai-pantai yang bebas pakaian, bahkan kalau orang memakai pakaian di situ menjadi aneh gitu. Nah, itu ada teman-teman seperti bukan itu, tetapi eh, logikanya adalah harus menggunakan pakaian yang tidak pernah dipakai untuk berbuat dosa. Lalu Abu Bakar mengatakan, loh kok kalian masih melakukan tawaf di sini? Baik, saya kasih waktu 1 tahun. Selama 1 tahun kalian masih boleh masuk ke masjid ini melakukan ritual. Setelah itu tidak boleh lagi. Ini kan bijaksana. Jadi melarang itu tidak langsung saat itu juga, tetapi dikasih tenggang waktu supaya orang menyesuaikan diri. Dan kenapa begitu? Karena mereka itu ritualnya campur aduk. Abu Bakar melakukan itu, melarang mereka tawaf dalam 1 tahun tanpa konsultasi dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa konsultasi? Abu Bakar di Makkah, Rasulullah di Madinah. Tidak ada HP, nggak ada telepon, nggak ada telegram, dan itu instan. Ya. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyunya menyetujui apa yang dikatakan Abu Bakar. Ini kan berarti hebat Abu Bakar ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, kalau kita lihat kalimat ini secara tekstual, wah najis nih. Kalau kesenggol dengan orang musyrik, cuci atau mandi. Enggak, berarti najis ini secara spiritual. Spiritualnya, mentalnya itu kotor. Nah, ini kita kaitkan dengan membersihkan jiwa tadi. Karena orang-orang musyrik itu kotor jiwanya, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, ini yang dipakai oleh pemerintah, oleh kerajaan Saudi untuk melarang orang-orang non-Muslim masuk ke tanah haram. Kalimat di ayat ini sebutnya Masjidil Haram. Tapi pemerintah Saudi membuat batasan tanah haram, kota Mekah. Nah, dari perbatasan kota Mekah sudah tidak boleh. Tapi yang kita dapati, renovasi atau pembangunan di Masjidil Haram biasanya pemenang kontraknya, ya seringkali pemenang kontraknya itu orang-orang Eropa.
yang non Muslim. Nah, kalau mereka mengirim pegawai ke situ harus baca syahadat dulu. Ya. Apa dia Islam benar apa tidak nggak tahu. Pokoknya buktikan kamu Islam. Baca syahadat baru boleh kerja di sana. Ya. Tapi ada saja cerita dari orang-orang yang non Muslim, aku sempat masuk ke sana meskipun saya bukan orang Islam. Terus menarik juga di sini, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Kalau kalian takut miskin gara-gara pelarangan orang musyrik masuk Masjidil Haram, nggak usah khawatir, nanti Allah akan membuat kalian kaya karena karunia-Nya Allah. Jadi, kalau kita mau melaksanakan syariatnya Allah, melaksanakan perintah Allah, jangan takut miskin. Ya. Karena kan kalau orang-orang musyrik tidak ke situ, berarti pengunjung Makkah menjadi berkurang. Kalau pengunjungnya berkurang, hotelnya kurang laku, restorannya kurang laku. Tapi Allah menjamin tidak, nanti kalian akan menjadi lebih kaya. Nah, dan ternyata sekarang tanah yang paling mahal di seluruh dunia itu tanah di sekitar Masjidil Haram. Jauh lebih mahal dibanding tanah di Manhattan. Manhattan itu kan daerah bisnisnya New York. New York City itu daerah bisnisnya itu di Manhattan. Nah, itu kalah mahalnya dengan tanah-tanah di sekitar Masjidil Haram. Karena apa? Oh, di situ orang berbisnis di situ untungnya besar. Jadi artinya Allah memberi rezeki. Ini kalau kita kiaskan, kalau kita berdagang, saya ambil contoh, saya pernah ke toko material. Ada toko material, tetangga saya, itu ditulis jelas tidak membuatkan nota atau kwitansi yang tidak sesuai dengan harganya. Itu berarti kan apa adanya. Terus ada juga tidak jauh dari situ, kalau pembeliannya 100.000 suruh 100 ditulis 150 mau, ya, mau 150. Ya, itu saya ya karena saya kebiasaan jadi wartawan itu suka suka iseng-iseng. Di toko yang satu yang saya sebut kedua tadi, Mbak, aku minta kwitansinya ditulis sekian boleh nggak? Boleh. Enggak. Aku hanya iseng aja. Banyak nggak, Pak? Orang yang minta begitu? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Pak Pak Basuki mengalami 3 kali lipat. Banyak, Pak. Terus dia malah pesan, Bapak kalau sudah beli, tapi mengambilnya lagi, jangan menyuruh orang lain. Bapak ambil sendiri. Kok begitu? Iya, suka-suka misalnya begini. Oh, Bapak membeli besi beton, ukuran 12 mili misalnya, diameternya, terus yang kualitas tertentu, harganya misalnya 100.000 per meter misalnya ya. Ini misal aja. Kemudian nanti kalau nyuruh orang, dia akan bilang, minta ditukar nih yang jenis ini, yang harganya 90. Karena dibutuhkan untuk biaya macam-macam. Kan tadi belinya kan sudah segini. Iya, kalau sudah dibayar ya minta kembalian. Kalau belum dibayar, baru dibayar dengan kurang itu. Dengan begitu, si orang yang mengambil barang ini mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi tidak boleh. Bagaimana dengan dibanding dengan toko material yang satu tadi? Yang satu tadi tidak mau melayani pembuatan kwitansi yang beda. Yang satu mau. Yang mau ini tujuannya supaya pembelinya banyak, supaya tukang-tukang mau membeli ke situ. Yang ini maunya jujur. Ini orang istrinya orang Jepang tapi Muslim. Ya. Jadi kalau ketemu anaknya itu kayak Cina begitu, ini Muslim. Ya. Ini laris mana? Larisan yang ini, Pak. Larisan yang ini. Saya kalau renovasi, saya titip duit dulu. Mas, aku nitip duit ya. Nanti biar
dikurangi kalau ada tukang saya membeli. Jadi dengan begitu saya nurut tukang nggak bawa duit ya, ambil saja terus dicatat dikurangi. Itu kan berarti kepercayaannya kepada toko ini berlebih gitu, lebih daripada yang lain. Oleh karena itu, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Kalau kita mau jujur, jangan takut miskin. Allah nanti yang akan memberi rizki. Ya. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Lagi, um, kenapa bagaimana sikap kita? Itu tadi kita harus beranggapan bahwa orang musyrik itu najis. Maka kita harus beranggapan atau kita harus menyisihkan menyisihkan dari pikiran kita ide-ide kemusyrikan. Bukan hanya itu, kita menyembah kepada Allah juga harus satu-satunya. Karena apa? Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Itulah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi la ilaha illallah itu adalah salah satu cara membuktikan bahwa kita mensucikan jiwa kita. Kita beranggapan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena huwa khaliqu kulli syai'. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak cukup hanya pemikiran saja, fa'buduhu. Kita juga harus mengabdi kepada Allah. Apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Begitu pula kalau kita itu menggantungkan diri, kita menggantungkan diri hanya kepada Allah. Jadi kita melakukan segala sesuatu untuk Allah dan kita menggantungkan diri kepada Allah. Dan syirik itu bukan hanya mengotori, tapi amal seseorang yang musyrik, semua amal baiknya akan hilang, hapus. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Poinnya di sini adalah bagian yang terakhir, seandainya mereka itu menyekutukan Allah, maka apapun yang mereka telah lakukan akan hangus, hilang. Nah, saya ingin mempercepat ini karena dalil-dalil yang saya kemukakan itu cukup banyak sehingga saya ingin bisa semua selesai. Yang kedua, menjaga kesucian atau mensucikan jiwa adalah dengan cara menghindari dosa. Karena dosa itu mengotori jiwa. Ini rujukannya hadis Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'mina idza adznaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbih. Ini kata kias. Ya. Seorang mukmin ketika berbuat dosa, itu sama dengan dia membubuhkan titik hitam. Ya. Black dot. Ada titik hitam di hatinya. Ibaratnya hati itu satu jantung ya. Hati yang dimaksud itu jantung. Jantung itu ibaratnya dia itu bersih dan mengkilap. Kalau orang berbuat dosa, dia memberi titik hitam di situ. Berdosa lagi, titik hitam lagi. Makin sering dia berdosa, maka titik hitam akan merata, jantungnya itu akan tertutup dengan titik hitam, semuanya hitam. Nah, pada saat seperti itu, orang itu menjadi keras kepala, keras hati. Ya. Dinasihati pun akan sulit. Bisa nggak membersihkan diri? Bisa. Fa'in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia bertaubat dan dia tidak lagi melakukan dosa tadi dan dia mohon ampun kepada Allah, ibaratnya dia mempolish, ya, memoles itu digosok-gosok, dibersihkan sampai mengkilat lagi. Nah, fa'in zada zadat fadzalika ran. Jadi kalau titik hitam itu ditambahi, maka tambah lagi dan itulah yang namanya ron. Ron itu di dalam Al-Quran disebut
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi namanya ron itu tutup. Jadi hatinya menjadi tertutup. Ya. Oleh karena itu kita kalau dianjurkan oleh Allah membersihkan jiwa kita dengan cara menghindari kemusyrikan dan dosa. Apakah dosa itu mengganggu iman? Iya. Rasulullah bersabda bahwa seseorang ketika berbuat dosa, terutama dosa besar, pada saat itu iman dia hilang. Jadi seseorang yang sedang berbuat dosa, saat dia melakukan atau dalam proses melakukan dosa itu, imannya hilang. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang pezina tidaklah berzina ketika dia melakukan itu dan dia dalam keadaan mukmin. Logikanya bagaimana? Kalau orang mukmin kan tahu bahwa zina itu dilarang, yang melarang Allah. Tapi kalau dia melakukan zina, berarti dia menganggap Allah nggak apa-apa. Jadi dia mengingkari Allah. Dia tidak taat kepada Allah. Nah, karena dia mengingkari Allah, mengingkari balasan Allah, maka itu berarti iman dia hilang. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak pula orang yang meminum khamr pada saat itu dia mukmin. Wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan seorang pencuri tidak mencuri pada saat itu kecuali dan dia dalam keadaan mukmin. Ini mencuri itu mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Ya, kalau di negara kita mencuri jumlah besar itu terhormat ya, karena mereka itu penjaranya pun juga tempat-tempat yang mewah ya, yaitu para koruptor. Padahal itu malingnya tuh jumlah yang besar sekali. Saya mendengar orang yang non Muslim menganjurkan pada teman-temannya kalau mau korupsi itu gede sekalian, jangan hanya 1-2 juta rugi, triliunan. Karena apa? Nanti kalau kita waktu dia yang mengatakan kalau kita dipenjarakan, penjara itu nilainya berapa? Kita kan masih punya sisa dari hasil korupsi itu. Jadi kita untung gitu. Ya, dalam penjara jalani aja lah 2-3 tahun. Nah, itu berarti kan menantang. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilahi fiha absarahum wa huwa mu'min. Dan juga orang yang suka merampas, tidaklah dia merampas harta orang lain pada saat itu dia mukmin. Merampas. Pejabat yang suka merampas duitnya orang dengan cara tidak menyerahkan surat izin sebelum menerima sogokan, itu memeras orang dengan perizinannya. Bisnisnya belum dimulai, sudah diperas. Bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan? Ya? Bukan hanya itu, ketika pinjaman dari bank, itu juga diperas juga. Atau, nah itu mereka itu melakukan dosa besar. Kemudian, nah supaya cara kita itu membersihkan diri, kita selalu membersihkan niat. Ketika kita sholat, kita lakukan sholat hanya untuk Allah. Karena kalau mendua niatnya itu berarti musyrik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka itu mengabdi kepada Allah dengan memurnikan hatinya ketika beribadah secara lurus. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi kita melakukan apapun harus hanya karena Allah. Bagaimana kalau sholat dalam rangka biar dilihat oleh orang bahwa saya ini Muslim loh. Jadi nanti jangan lupa tanggal 14 Februari milih saya ya. Saya dari partai A nomor sekian. Nah itu sholatnya syirik ya, mengandung syirik, itu kotor. Kalau bersih nggak ada itu. Sedekah, memberi sedekah, nanti jangan lupa ya pilih saya ya.
Nah, itu juga berarti tidak membersihkan diri. Kemudian zakat itu jelas di Al-Quran disebutnya itu mensucikan diri. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka untuk diberikan kepada orang lain sebagai sedekah, tutahhiruhum, agar sedekah itu membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan sedekah itu mensucikan mereka. Yang dibersihkan bukan duitnya, bukan hartanya, tetapi orangnya. Ya. Tutahhiruhum, hum itu mereka. Wa tuzakkihim, him juga mereka. Jadi yang dibersihkan bukan hartanya, tapi orangnya. Oleh karena itu kalau korupsi kemudian sebagian dizakati, misalnya zakatnya sampai 50% pun, itu tidak akan bisa membersihkan sisanya. Bahkan sedekahnya itu tidak sah karena dia menggelapkan duitnya orang dipakai untuk diberikan kepada orang lain. Seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Dan ini ayat ini juga jelas bahwa orang yang tidak mau membayar zakat itu musyrik. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang musyrik. Siapa itu yang musyrik? Alladzina la yu'tuna zakah. Orang yang tidak mau membayar zakat. Wa hum bil akhiratihum kafirun. Mereka ingkar terhadap kehidupan di akhirat. Meskipun dia mengaku Islam, tapi bahwa dia itu tidak mau membayar zakat, berarti dia tidak mengimani Allah, tidak taat kepada Allah, tidak mempercayai bahwa apapun yang dia lakukan nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat. Nah, dan mengenai dosa itu kita jaga, setidak-tidaknya kita menjauhi dosa-dosa besar. Allah berjanji atau menawarkan kepada kita dosa-dosa kecil akan dihapus kalau kita mau menjauhi dosa besar. Ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian mau menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang, maka kami akan melebur atau menutupi atau memaafkan kesalahan-kesalahan kalian atau dosa-dosa kalian. Nah, ini dosa-dosa yang kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Saya kira sementara begitu supaya kita ada waktu untuk diskusi. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Rizabullah yang telah menyampaikan penjelasan tentang surah Asy-Syam ayat 9 dan 10. Bagi jamaah yang di masjid maupun yang berada di rumah, jika ingin bertanya kami persilahkan. Ada dari jamaah yang hadir di sini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu agak rancu gitu, bingung karena saya nggak biasa gitu ya agamanya. Cuman kan Allahu Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar. Itu ada tiga kan itu ya, subhanallah. Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Itu yang mana dia yang betul itu? Kalau istilahnya zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau Allahu akbar. Nah, itu terima kasih itu aja saya. Iya, terima kasih. Yang benar aslinya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena Allahu itu subjek pokok kalimat, Akbar itu predikat. Jadi Allahunya itu dibaca U. Ya. Kalau subjek itu dibaca U. Allahu Akbar. Ya. Seperti juga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadun ya. Bukan apa? Nah, kalau ada orang menyederhanakan Allah Akbar. Allah Akbar. Kalau itu di luar sholat tidak masalah. Ya, kalau di luar sholat tidak masalah. Kalau di dalam sholat gimana?
Dalam salat itu ketentuannya gini, karena Allahu Akbar di takbiratul ihram itu termasuk rukun, maka dia wajib dibaca dan membacanya harus benar. Nah, harus benar itu bagaimana? Ya sesuai dengan kaidah Allahu Akbar. Tidak boleh diubah, yang pembacanya tidak boleh menyimpang yang membuat artinya berubah. Misalnya gini, Allahu Akbar. Oh, batal tuh sholatnya. A-nya panjang. Allahu Akbar. Karena dalam bahasa Arab, kalau A-nya dibaca panjang, itu menjadi pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apakah Allah Maha Besar? Nah, kalau kita bertanya, apakah Allah Maha Besar? Dia berarti ragu-ragu. Karena dia bertanya. Nah, sholatnya batal. Atau misalnya, Allahu Akbar, banyak panjang. Batal. Karena apa? Itu mengubah arti. Akbar. Kalau banyak panjang itu artinya kendang. Allah itu kendang. Wah, jadi oleh karena itu hati-hati ketika mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana kalau Allah Akbar? Mengubah arti enggak? Tidak sampai mengubah arti. Insya Allah tidak apa-apa. Cuma kurang baik. Yang baik Allahu Akbar. Kalau di luar sholat, insya Allah nggak masalah. Begitu, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, disampaikan hadis Abu Hurairah Ustadz, tadi yang ketika kita berbuat dosa itu titik hitam di hati. Ya. Nah, masa muda kita itu kan dosa kita itu nggak bisa dihitung lagi. Ya. Jadi saya bayangkan hati saya khususnya, yang lain jangan. Itu udah hitam semua. Terus gimana Ustadz? Apakah bisa jadi putih lagi atau paling tidak abu-abu lah? Pengaruhnya gimana kalau sampai sekarang kita masih tidak bisa putih? Apakah? Nah, ini mohon penjelasan. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan orang baik yang semacam ini. Karena kan kebaiknya bersih. Tadi kan ada bunyi, ada baca apa? Fa'in taba wa naza'a. Fa'in taba kalau dia bertobat, wa naza'a dan meninggalkan perbuatan dosa itu, wastaghfara dan mohon ampun. Ini kan 3 kata ini kan termasuk syarat-syarat taubat. Jadi taubat tidak, dia meninggalkan, berarti dia tidak mengulangi lagi dan kemudian betul-betul mohon ampun kepada Allah, maka Rasulullah, menurut Rasulullah, bagaikan dia memoles, membersihkan sampai mengkilap. Jadi bisa bersih lagi, Pak. Bisa bersih lagi. Bahkan kadang-kadang gini, Pak, orang yang dulu pernah banyak berbuat dosa dan orang yang tidak pernah berbuat dosa, seringkali ibadahnya itu lebih khusyuan orang yang banyak berbuat dosa. Karena kan merasa, aku dulu dosaku banyak, aku ingin menebus. Terus dia tuh lebih serius ketika beribadah. Nah, orang yang tidak pernah berdosa itu, aku nggak pernah punya dosa. Jadi nggak enteng gitu loh, Pak. Nah, itulah makanya ketika kita, misalnya ada orang bertanya, kenapa sih Allah membuat setan? Gara-gara ada setan kita menjadi tergoda dan kita melakukan dosa. Loh, ini ada orang ITB, dosen ITB yang mengajar, dia dosen kimia, tetapi mengajar agama. Ada mahasiswanya bertanya begitu, kenapa ada setan? Gara-gara setan kita lalu berbuat dosa banyak. Terus dia bilang, kamu ngerti nggak teori gaya? Oh, ini mohon maaf kalau saya ngomong fisika, saya takut salah. Teori gaya itu harus ada gesekan. Ya. Kalau roda mobil berputar tapi nggak ada gesekan, ya nggak bisa jalan. Tapi kalau ada gesekan di jalanan begini, maka dia bisa jalan. Jadi gesekan itu perlu. Kalau kita merasa berdosa, terus
aduh mohon ampun, lalu terus berusaha untuk ibadahnya menjadi lebih baik. Tapi jangan kita sengaja lalu aku mau berbuat dosa dulu nanti tobat, jangan. Tapi dari mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita yang lalu itu menjadi pendorong bagi kita untuk menjadi lebih baik, dan menurut Rasulullah itu mengkilap kembali, berarti bisa hilang, Mbak. Terus kalau ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Allah kan berfirman di surat Az-Zumar, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu bersedia mengampuni dosa semuanya, jami'ah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'ah. Jadi nggak usah ragu-ragu. Oh kalau begitu hati saya masih abu-abu. Insya Allah, insya Allah orang-orang yang tekun, dan mohon maaf kalau saya lihat Pak Basuki ini insya Allah sudah bersih lah Pak. Insya Allah. Ya mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak ya. Ada lagi? Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Yusril Taha yang berada di Jogja. Bismillah, Syekh Riza izin bertanya, dalam Quran Surah Asy-Syam ini Allah bersumpah kepada matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi. Apa makna dan tujuan dari hal tersebut? Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak. Saya sudah menyebut sebagian dari jawaban itu ketika pertemuan kita ketika membahas Asy-Syams yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, waktu itu sudah saya kemukakan. Nanti kita bisa kirim materinya, PowerPoint-nya kepada Pak Yusril. Ya, jadi antara lain yang saya sebut secara ringkas tadi bahwa Allah kan menyebut matahari, bulan, terus kemudian siang, malam, kemudian Allah menyebut langit, bumi. Ini yang disebut oleh Allah itu benda-benda yang berbeda, yang merupakan kebalikannya, ya, siang, malam. Nah, terus itu dipakai untuk mengantarkan isi sumpah. Isi sumpahnya wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa di jiwa manusia itu, di dalam jiwa dirinya itu, di situ ada potensi takwa dan potensi durhaka. Nah, ini kan dua hal yang berpasangan, ya, langit bumi, siang malam itu berpasangan. Di dalam jiwa kita ada dua hal yang berpasangan, yaitu takwa dan durhaka. Kemudian orang yang mau bertakwa dengan cara mensucikan dirinya, dia akan beruntung. Orang yang dia berdurhaka itu berarti mengotori dirinya, dia akan rugi. Demikian, Pak. Baik, jazakallah. Ada lagi pertanyaan dari para jamaah yang hadir di sini maupun yang ada di masjid. Syuruk baru saja terjadi, baru kurang lebih 4 menit. Jadi masih ada pertanyaan kita berikan kesempatan pada para jamaah semua. Mungkin dari kami nih Pak Ustadz. Ya, melanjutkan apa yang ditanyakan Pak Dr. Basuki, bahwa kita ini kan manusia on off gini Ustadz. Nanti baik, dalam suasana yang lain bisa jadi timbul lagi kemaksiatan gitu kan. Sudah berusaha untuk mengkilapkan hati tapi akhirnya hitam lagi, tambah hitam lagi nih Pak Ustadz. Nah, cara mensucikan jiwa itu terutama dalam pergaulan atau dalam memilih teman, atau bagaimana cara kita menjaga konsistensi keimanan kita Pak Ustadz agar terus bersih Pak Ustadz. Ya sebenarnya jawabannya sudah ada di Pak Andi tadi, sudah ada jawabannya ya. Jadi kita jaga konsistensi dengan istilahnya istiqomah. Istiqomah itu artinya macam-macam. Istiqomah bisa berarti rutin dijalani terus. Jadi sholat 5 waktu ini
terus dikerjakan. Zikir juga begitu. Ya, saya lihat beberapa teman-teman ini pagi-pagi habis sholat subuh itu baca zikir pagi. Itu terus itu bisa istiqomah berarti begitu. Istiqomah itu juga berarti konsisten. Konsisten itu misalnya gini, kita kan kalau mengatakan Tuhan kita Allah, maka apapun yang kita lakukan bisa nggak ditarik benang merahnya menuju ke Allah? Makan. Aku makan karena Allah, tidak. Kalau makan hanya karena untuk menuruti hawa nafsu, berarti tidak bisa ditarik benang merah ke sana. Bekerja. Bekerja untuk apa? Ya aku mau ngumpulin duit. Kenapa? Aku mau wisata. eh, ke misalnya ke Spanyol. Makanya kenapa? Oh, di sana tuh ada pulau namanya Canary, Canary Island gitu. Saya kebetulan pernah ke sana, Pak. Ada pulau Canary. Oh, itu gini-gini terus untuk maksiat. Nah, berarti dia bekerja itu tidak bisa ditarik benang merah ke Allah. Kalau aku bekerja supaya aku mendapatkan penghasilan untuk melaksanakan kewajiban saya, aku diperintah oleh Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak, untuk membiayai pendidikan anakku karena Allah. Nah, itu berarti bekerjanya bisa ditarik benang merah ke Allah. Nah, itu namanya konsisten. Jadi konsisten itu seolah-olah kalau saya isyaratkan tangan kita yang satu itu pegang Allah, hablum minallah. Tangan yang satu melakukan tindakan-tindakan semuanya karena Allah. Nah, itu semacam itu. Jadi um, kalau kita bisa semacam itu, insya Allah bisa menjaga kesucian. Berteman termasuk ketika berteman, tujuannya berteman apa? Supaya aku bisa termotivasi untuk selalu zikir kepada Allah. Ini banyak teman-teman yang rumahnya bukan di Lodan, tapi suka di sini. Saya tanya, kenapa Pak suka di sini? Ya saya senang di sini suasananya. Kalau habis sholat subuh itu pada rajin baca Quran dari sampai suruk. Saya tuh jadi tenang. Kalau di masjid yang saya biasa di sana tuh habis sholat subuh ya pulang. Ah, berarti kan mencari teman kan? Jadi kenapa milih di sini? Karena itu, karena bisa ditarik benang merah kepada Allah. Pokoknya seperti itu, Pak. Ya, termasuk mencari teman. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Dari Pak Yusril. Syekh Rizza, terkait pertanyaan Dr. Basuki, apakah taubat cukup untuk menghapus dosa apapun semuanya, atau ada keharusan qadha juga, misal sholat, puasa, zakat, dan lain-lain? Semua, Pak. Tobat itu bisa untuk semuanya, tergantung cara tobatnya. Ya, kadang-kadang kita tobat itu secara spesifik. Spesifik. Aku mohon ampun Allah. Aku dulu pernah berzina. Itu diampuninya zinanya itu. Ya, mohon maaf saya menyebut berzina ini. Saya mendengar itu anak-anak muda kita itu eh, banyak yang terlibat di situ ya. Survei beberapa tahun yang lalu anak SMP saja sudah banyak yang terlibat, apalagi SMA ya, apalagi mahasiswa. Jadi itu hal yang banyak dilakukan. Jadi eh, kita bertobat. Nah, bisa juga tobat itu secara menyeluruh. Nah, dosa-dosa itu ada dua macam. Dosa yang dikarenakan kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Allah melarang berzina, kok kita berzina, itu dosa. Ada juga dosa yang dikarenakan kita tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi kita diwajibkan sholat, tidak sholat, itu dosa. Dosanya besar apa kecil? Besar itu, besar. Nah, terus tadi pertanyaannya ada sholat qadha. Nah, kalau itu memang ditinggalkan, harus segera dibayar dengan qadha, terus disertai dengan tobat. Nah, kalau tobat itu diharapkan taubatan nasuha,
Taubatan nasuha itu tobat yang benar-benar. Nah, tobat yang benar-benar itu dibuktikan dengan tidak mengulangi lagi dan perilakunya menjadi lebih baik. Misalnya kalau tadi disebutkan sholatnya kodok, bangunnya siang melulu. Nah, diusahakan supaya jangan siang bangunnya. Cari cara. Karena apa? Di dalam badan kita ini ada jamnya, Pak. Badan kita itu punya jam yang namanya biological rhythm, ritme biologis. Kalau kita terbiasa tidur jam 9 malam, setiap jam 9 malam kita mesti ngantuk. Tapi kalau kita biasa tidur jam 12 malam, jam 10 belum ngantuk. Itu karena sudah ada ritme. Nah, kita biasakan bangunnya itu jauh sebelum subuh. Nah, itu kalau sudah terbiasa nanti akan nggak usah pakai waker, udah bangun juga. Karena sudah ada jam di badan kita. Terus kalau sulit, coba deh dilihat. Kita kan butuh tidur itu masing-masing ada yang butuh 8 jam sehari, ada yang butuh 6 jam. Kalau misalnya butuhnya 6 jam. Nah, kalau mau bangun jam 3, ya jam 9 udah tidur. Kalau maunya tidak kodok, tapi tidurnya jam 12 melulu, ya bablas terus. Jadi salah indikasi bahwa seseorang itu tobat apa tidak, dia berusaha supaya kesalahan itu tidak terulang. Allah akan mengampuni nggak? Kalau mohon ampunnya serius ya Allah akan mengampuni insya Allah karena janjinya Allah semacam itu. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Pak. Dok, zaman dulu. Iya, kodok terhadap sholat yang dulu-dulu. Ada berbeda-beda pendapat, Pak. Pendapat yang satu bahwa begitu menyadari bahwa aku dulu banyak dosanya karena banyak meninggalkan sholat, dia tobat. Terus dia berusaha untuk membayar yang ditinggalkan. Wah, aku lama itu meninggalkan 5 tahun, gitu kan? Nah, caranya kalau mengikuti pendapat ini ya, kalau mengikuti pendapat ini, itu setiap hari habis sholat zuhur berjamaah, terus sholat lagi, zuhur lagi. Kodok itu dijalani selama 5 tahun sampai lunas. Ya, itu pendapat satu. Pendapat yang kedua, dosa meninggalkan sholat itu dosa yang murni berhubungan dengan Allah saja atau dengan manusia. Kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, misalnya saya punya hutang pada Pak Bambang 100.000, belum saya bayar. Kalau saya belum minta maaf, belum minta dihalalkan kepada Pak Bambang, ya Allah tidak akan mengampuni saya. Saya harus menyelesaikan dulu. Bandingkan dengan sholat. Sholat kan tidak ada kaitannya dengan Pak Bambang, dengan Bapak, nggak ada kaitannya. Itu berarti dosanya langsung dengan Allah. Nah, kalau dosanya hanya dengan Allah saja, itu lebih mudah diampuni. Caranya gimana? Tobat. Jadi pendapat yang kedua, tobatnya itu sudah cukup untuk melebur dosanya 10 tahun yang lalu yang tidak pernah sholat itu. Jadi ini kan mirip-mirip dengan orang yang dulunya kafir terus masuk Islam. Kan tidak usah dia lalu membayar sholat selama dia kafir gitu. Nah, orang yang tidak sholat itu ya sama saja dengan kafir kan. Jadi pendapat yang kedua, tobat saja cukup, tapi sejak saat itu tidak boleh meninggalkan lagi sholatnya yang wajib. Pilih mana ya Bapak? Kalau bisa jalani yang pertama tadi silahkan. Tapi kalau waduh berat begini, ya udah ambil yang kedua, tapi tobatnya yang benar-benar, Pak. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Apa? Dua-duanya. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendorong kita untuk menjaga kesucian jiwa kita, menghindari kemusyrikan sekecil apapun, dan kita hindari dosa-dosa sekecil apapun,
dengan harapan Allah mengampuni semua kesalahan kita dan kita diizinkan kelak masuk surga. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.